Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani ibadah suci Ramadan ini. Senang sekali berjumpa dengan Anda pada episode kali ini, episode Ramadan Baik, karena di bulan Ramadan banyak sekali kebaikan. Dan saya Arsalanullah Muhammad Ahmad Arash pada episode kali ini akan membahas mengenai tentang mengasihi yang muda dan menghormati yang tua. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan-rekan Hudam. Dan sebelum itu mari kita sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana rekan-rekan Hudam kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih puasa? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan saudara Adam Abdul Wahid. Kepada beliau saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencemoohkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah segolongan wanita mencemoohkan wanita yang lain. Boleh jadi mereka itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah kamu mencela satu sama lain. Dan janganlah memanggil satu sama lain dengan nama-nama yang buruk. Dipanggil dengan nama buruk setelah beriman adalah hal yang seburuk-buruknya. Dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang aniaya. Jazakumullah. Jazakumullah sana jaza kepada Adam Abdul Wahid yang telah menilawatkan ayat Al-Quran. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Pada kesempatan ini saya akan membahas berkenaan bagaimana sih kita seharusnya mengasihi orang-orang yang muda atau orang-orang kecil ya. Dan bagaimana perlakuan kita terhadap orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang lebih berkuasa. Jadi rekan-rekan, kita lihat pada masa sekarang ini dan kita ketahui bersama bahwa di dalam Islam
Hazrat Rasulullah SAW begitu luhur, begitu agung, telah mengajarkan suatu peraturan yang dasar tentang hubungan antara sesama manusia. Nah, dan kita lihat pada contoh pada masa bulan Oktober ya, pada Oktober yang lalu, bahwa banyak sekali timbul di mana-mana tentang kerusuhan, percekcokan, perkelahian, ya. Dan ini timbul karena ketidakpahaman bahwa bagaimana kita harus menyikapi orang-orang yang lebih muda daripada kita, orang-orang kecil. Dan bagi yang kaum muda, mereka belum paham bagaimana sih kita itu harusnya bersikap kepada orang-orang yang lebih besar atau orang yang lebih berkuasa atau yang lebih tua. Nah, maka dari sinilah timbul suatu pergeseran yang tidak patut dan menimbulkan banyak sekali percekcokan, banyak sekali perkelahian. Akhirnya timbul demo di mana-mana, bahkan sampai merusak, bahkan sampai menimbulkan kerugian kepada orang lain. Nah, Hazrat Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat disebutkan An Abdillah bin Amrawin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham sagirana wa lam ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang intinya artinya adalah Hazrat Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang tidak berbuat kasih sayang atau bersikap mengasihi kepada yang lebih muda dan tidak mengenal hak-hak orang-orang besar, maka ia bukanlah dari kita. Hadis riwayat Abu Dawud. Rekan-rekan Hudam, kita ketahui bahwa Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu yang merupakan beliau adalah putra agung yang kedua dari Hazrat Imam Mahdi alaihissalam, yang mana juga beliau dikenal sebagai Qamarul Anbiya, rembulan para nabi. Beliau menjelaskan berkenaan hadis tadi bahwa di dalam hadis tersebut dijelaskan hendaknya bagi orang-orang yang besar, orang-orang yang besar ini bisa dimaksudkan sebagai orang-orang yang berkuasa juga, atau juga bisa dikategorikan sebagai orang yang lebih tua. Hendaknya dalam hadis ini diperintahkan orang-orang yang besar itu harus berlaku kasih sayang, berlaku mengayomi kepada orang-orang yang lebih muda, pada orang-orang yang kecil. Begitu sebaliknya, orang-orang muda pun atau orang-orang kecil pun harus tahu, harus mengenal hak-hak dari orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang berkuasa. Nah, maka inilah suatu petunjuk yang bisa menimbulkan suatu kedamaian, suatu ketentraman dalam suatu lapisan masyarakat. Jika kita sebagai umat manusia, sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala, mengenal tentang peraturan dasar yang telah diajarkan Hazrat Rasulullah SAW ini. Kemudian kita lihat juga bahwa banyak sekali orang yang bahkan menghina, bahkan menyudutkan orang lain sampai merugikan orang lain. Padahal dengan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang telah ditawatkan oleh saudara kita tadi di dalam Quran surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
la yazkharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Ayat ini sangat panjang. Saya bacakan artinya. Intinya, janganlah kalian memperolok-olokkan, janganlah kalian menghina suatu kaum. Bisa jadi kedepannya orang-orang yang kalian hina itu, orang-orang yang kalian olok-olok itu akan menjadi yang lebih baik daripada kalian. Akan yang lebih menjadi orang-orang yang lebih berhasil daripada kalian. Kita tidak tahu bahwa kedepannya kita seperti apa. Kita tidak tahu menit kedepannya kita sebagai apa. Kita hanya menjudge saja bahwa ia atau orang ini begini, begitu. Menganggap diri kita lebih baik. Menganggap diri kita lebih sempurna. Nah, kemudian Hazrat Imam Mahdi alaihissalam, Hazrat Masih Maud alaihissalam juga di dalam buku Bahteranuh, beliau telah mengajarkan kepada kita, kepada Ahmadi, bahwa beliau menjelaskan bahwa hendaknya orang-orang yang berilmu itu jangan sampai menghina orang-orang yang di bawahnya. Hendaknya orang yang berilmu itu kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu, mereka hendaknya memberikan suatu pengajaran yang penuh dengan kasih sayang, memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Jangan karena ketidakpunya ilmuwan mereka sehingga mereka dihina ataupun direndahkan. Dan hendaknya beliau juga menjelaskan bahwa kepada orang-orang yang besar, orang-orang yang memiliki kekuasaan, dengan kekuasaan mereka itu jangan sampai membuat mereka itu menjadi orang yang takabur, orang-orang yang sombong, sehingga melupakan jati diri mereka. Mereka tidak menyadari bahwa semua kekuasaan atau semua kekayaan atau kenikmatan yang didapati itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan, kata Hazrat Masih Maud alaihissalam, janganlah kalian takabur, janganlah kalian berlaku sombong. Hendaknya juga bagi orang tua berlaku kasih sayang lemah lembut agar semua niat suci diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian bahasan yang bisa saya berikan. Mungkin jika ada rekan-rekan Hudam yang ingin bertanya bisa dipertanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Arifai. Saya ingin bertanya ini, Pak. Kan pembahasan kita berkenaan dengan mengasihi yang muda begitu ya. Kadang kita jumpai ada anak-anak kecil yang umurnya di bawah kita itu melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Ini bagaimana cara kita menasehatinya tanpa membuat dia takut begitu? Atau Bapak bisa berikan contoh bagaimana Masih Maud memberikan nasihat, memberikan terbiat kepada anak-anak beliau begitu, kepada anak kecil juga. Terima kasih, Pak. Jazakumullah sana jaza kepada saudara Abdul Arifai. Memang Hazrat Masih Maud alaihissalam merupakan sebagai imam zaman kita pada saat ini. Dan pada suatu kali pernah terjadi Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an ketika beliau masih kecil ya. Saat itu beliau pernah berburu. Berburu seekor burung. Kemudian biasalah mungkin karena anak kecil ya. Kemudian datanglah kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam memberitahu kepada beliau radhiyallahu an bahwa segala sesuatu itu ada yang thayyib, ada yang halal. Dan tidak semua binatang yang halal itu thayyib. Nah, dan binatang-binatang juga, kata beliau, ada yang dinikmati keindahan bulunya, ada yang dinikmati keindahan suaranya, dan ada juga yang dinikmati dagingnya. Dan kata Hazrat Masih Maud alaihissalam,
bahwa burung ini bukan untuk dinikmati untuk dagingnya, bukan dagingnya untuk dinikmati. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sini Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada anak kecil, kepada Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu itu begitu dalam tarbiyat, bukan hanya sekedar menasihati, tapi kita lihat bagaimana cara beliau dengan penuh kasih sayang, dengan tutur kata yang begitu lembut, sehingga membuat Hazrat Muslim Maud itu tidak merasa kecewa, tidak merasa kenapa harus begini, tapi dengan kasih sayang beliau sehingga Hazrat Muslim Maud mengerti apa yang dinasihatkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Mungkin itu. Jazakumullah khairan. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi? Perkenalkan, nama saya Afdal Hidayat, Pak. Apakah masih ada contoh yang lain berkenaan dengan kasih sayang Hazrat Masih Maud kepada anak kecil? Jazakumullah khairan jaza. Memang pernah suatu kali pada saat itu Hazrat Masih Maud alaihissalam itu sedang mengalami rasa sakit kepala yang begitu berat. Nah, pada saat itu ada sekumpulan anak-anak kecil, perempuan dan anak-anak yang lainnya itu lalu lalang atau lari-larian di sekitar rumah Hazrat Masih Maud alaihissalam dan menimbulkan kebisingan yang begitu mengganggu beliau. Nah, pada saat itu Khalifah pertama Hazrat Maulana Hakim Nuruddin, nah pada saat itu beliau mendatangi Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa, "Huzur, apakah kebisingan ini tidak mengganggu engkau? Tidak mengganggu Huzur?" Kata Hazrat Masih Maud alaihissalam, "Iya, jika mereka diam," kata beliau. Kemudian Hazrat Maulana Hakim Nuruddin, beliau bertanya lagi, bahwa kenapa Huzur tidak melarang mereka? Kata Hazrat Masih Maud alaihissalam, "Silahkan engkau mengatakan kepada mereka, aku tidak mampu mengatakannya." Nah, dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam begitu halus ya, bagaimana perlakuan beliau kepada mereka. Kita lihat mungkin banyak sekali orang tua pada masa sekarang ini, jika timbul sekali kebisingan dari anak-anak yang banyak bermain ya, terkadang emosi gitu, marah sampai tidak ada pelajaran yang bisa didapati gitu. Tapi Hazrat Masih Maud alaihissalam di sini memperlihatkan bagaimana tarbiyat beliau yang begitu lembut, sehingga tidak tega untuk melarang mereka pada saat mereka bermain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, sebenarnya perbincangan kita masih begitu menarik ya. Cuman karena dibatasi oleh waktu, mungkin kita bisa lanjutkan pada episode berikutnya. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kami mengenai bagaimana mengasihi yang muda dan bagaimana sih menghormati yang tua. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Ramadan Baik episode berikutnya. Saya Arsalanullah Muhammad Ahmad Arash beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.